Dan hai, selamat datang lagi di channel Young Farmer ID. Ya, dan ini sudah hampir sebulan saya berada di Jepang untuk menempa diri dan menimba ilmu di petani Jepang langsung. Ya, 1 bulan di Jepang, berawal dari Tokyo, masa karantina dan pelatihan awal orientasi di Jepang. Akhirnya tanggal 6 bulan 5 kemarin itu saya diberangkatkan menuju Noka atau host farmer masing-masing, dan penempatan saya itu berada di Prefecture Nagoya di Aichiken. Dan di Aichiken itu ada banyak sekali produk pertanian yang ada di sana. Itu dari bunga potong, tanaman hias pot, lalu beras, gandum, sayur, buah, dan peternakan juga itu banyak sekali ada. Nah, saya mendapatkan Noka atau host farmer itu di bunga potong. Dan bunga potong yang saya pelajari di sini adalah mawar. Ya, kenapa saya memilih mawar? Karena ya, mawar di Indonesia itu bisa kita tanam di luar sepanjang tahun berbunga dan perawatannya minim dan harganya juga lumayan. Tidak murah, tidak juga mahal. Tapi di sekitaran sini, di sekitaran tempat saya ini, itu ada berbagai jenis bunga lagi, termasuk lilium, lalu ada juga carnation, ada juga krisan, dan bahkan ada tanaman pot anthurium di dekat sini, di Aichi. Ya, saya bisa belajar ke mereka semua untuk sedikit menanyakan tentang bagaimana sih proses pertanian mereka, bagaimana pemasaran dan lain-lain, itu bisa dipelajari. Nah, kenapa saya memilih bunga potong mawar? Karena dapatnya di situ. Kebetulan bunga potong itu sebenarnya ada 2 daerah sini, carnation dan mawar yang masuk dari program ini. Tapi yang kebetulan kosong itu adalah mawar. Jadi ya udah di mawar, nggak apa-apa. Itu pun mekanisme terus cara penanaman, cara mereka mengolah itu hampir sama antara bunga potong satu dengan yang lainnya. Harga dari produk pertanian di Jepang itu hampir 2 kali lipat lebih mahal daripada Indonesia. Ya, khususnya bunga mawar, karena kemarin saya banyak nanya kepada petani sini, itu harganya berapa, lalu ongkos produksinya berapa. Dan itu mereka rinci, tapi tidak semua mereka berikan. Jadi harganya itu sekitar 50 yen per tangkai, atau jika dirupiahkan itu menjadi 5.000 rupiah per tangkai. Itu untuk dijual ke reseller lagi. Ya, belum ke konsumen. Kalau udah sampai konsumen itu harganya sekitar 100 sampai 150 yen, atau sekitar 10.000 hingga 15.000 rupiahan. Nah, yang membuat saya kaget di sini, jadi host farmer saya itu bercerita ketika musim dingin atau musim salju, itu biaya operasional untuk produksi bunga potong mawar itu mencapai 2 juta yen per bulan. 2 juta yen per bulan. Ya, 2 juta yen per bulan dikali 114 rupiah itu sekitar 200 jutaan per bulan. Itu pun hanya untuk listrik dan bensin. Jadi listrik mereka menggunakan heater dari listrik juga, menggunakan heater dari bensin juga. Nah, jadi untuk biaya itu saja sekitar 2 juta per bulan musim dingin. Belum air, pupuk, lalu tenaga kerja, itu belum. Itu baru untuk energi yang diperlukan untuk memproduksi bunga potong mawar. Wah, ini membuat saya kaget dan bersyukur kita ada di Indonesia bisa memproduksi apapun
tanpa mengeluarkan biaya semahal ini. Ya, petani di Jepang itu rata-rata mereka itu berpikir dari hulu hingga hilir untuk produk pertanian mereka. Artinya apa? Dari mulai menanam hingga memasarkan itu mereka sudah pikirkan sejak awal. Jadi mereka itu nggak menanam lalu mereka tanam, ya udah harganya ntar jadi berapa, ya udah. Mereka nggak gitu. Jadi dari hulu, dari mulai pembibitan, perawatan, lalu packing, pemasaran dan lain sebagainya, mereka sudah pikirkan. Ya itu yang membuat produk mereka itu terkontrol, lalu memiliki kualitas dan kuantitas yang terjamin. Ya, dan keseharian mereka setelah hampir 2 minggu saya ikut di sini belajar sambil bekerja, itu mereka itu memiliki jadwal yang rutin. Ya, rutinitas itu terjadwal semua. Jadi nggak ada lihat dulu kayak gimana di ladang baru, nggak ada. Mereka udah pikirkan dari awal. Jadi sebelum kerja udah tahu apa yang harus dilakukan tuh. Tinggal sat gitu. Nah, ditambah lagi perkiraan cuaca di Jepang itu sangat-sangat akurat. Sangat akurat. Jadi itu sangat membantu sekali untuk petani. Kira-kira besok apa ya? Mendung, entah hujan, entah apa. Itu akan menjadi acuan untuk mereka menindaklanjuti apa yang akan mereka lakukan besok atau lusa atau dan seterusnya. Nah, jadi di bunga potong tempat saya ini menggunakan sistem hidroponik di dalam greenhouse. Ya, karena mereka juga berproduksi pada musim dingin atau musim salju itu tetap berproduksi. Dan saat musim dingin itu seperti yang saya katakan tadi, harganya sangat biaya operasional itu sangat-sangat mahal, mencapai 2 juta yen per bulannya. Nah, sebenarnya cara tanam di Jepang dengan Indonesia itu hampir sama, jadi nggak ada yang hal spesial, itu nggak ada. Cara penanaman lalu perawatan itu nggak ada yang spesial, hampir sama dengan yang ada di negara kita. Tapi bedanya nih, di Jepang itu produk yang mereka produksi itu disalurkan atau didistribusikan melalui koperasi pertanian. Jadi mereka petani itu nggak memasarkan sendiri, nggak ada istilah tengkulak di Jepang. Itu mereka pasarkan sih, mereka tinggal bawa ke koperasi pertanian. Nanti koperasi pertanian yang akan mendistribusikan ke berbagai tempat di Jepang. Nah, dari sana juga kualitas dari produk pertanian itu dikontrol, lalu kuantitas juga dikontrol, karena ada arus informasi juga dari koperasi pertanian ke petani dan dari petani ke koperasi. Ya, tentunya juga dari konsumen. Dan itu menjadi hal yang sangat ingin saya pelajari, bagaimana sih mereka membangun sebuah sistem. Ini saya katakan sistem karena semuanya sistematis di sini. Ya, bagaimana mereka membangun sebuah sistem yang menjadikan petani memiliki produk biarpun atau walaupun yang ditanam itu sama, tapi mereka bisa mempertahankan harga, kualitas dan kuantitas itu dengan baik. Ya, itu yang ingin saya pelajari di sini, bagaimana mereka membuat sistem sedemikian rupa. Ya, mudah-mudahan sih setelah setahun di sini tahu semua dan bisa share ke semuanya, dan ya mudah-mudahan bisa diterapkan di Indonesia. Nah, jika masalah teknologi, ya, jika kita bicara masalah teknologi yang digunakan di Jepang itu memang sih tidak semuanya otomatis. Ya, ada juga yang harus dilakukan dengan
tenaga manusia. Seperti di bunga mawar ini contohnya, itu ada masanya ketika tanaman mawar selesai panen itu harus dirundukkan. Itu dirundukkan untuk membuat batangnya terkena matahari dan memunculkan tunas baru yang lebih sehat. Nah, itu mesin belum bisa. Di sana dibutuhkan yang namanya tenaga manusia. Dan juga saat pemilihan bibit, itu mesin juga belum bisa. Ya mungkin bibit lain udah bisa, tapi untuk bunga potong masih menggunakan manual, tenaga manusia. Lalu yang otomatis lagi mungkin ya penggunaan timer juga mungkin sudah banyak di Indonesia. Greenhouse yang menanam paprika itu udah menggunakan timer, udah biasa mereka pompa, timer, dan lain-lain. Ya nggak ada perbedaan lah dengan Indonesia, hanya saja di Jepang itu ada tambahan lagi heater. Jadi ketika musim dingin ya hanya itu yang jadi kendala mereka. Di saat musim dingin menggunakan heater. Dan ya kita yang tinggal di Indonesia harusnya bersyukur, kita sepanjang tahun bisa menanam tanaman apapun. Sepanjang tahun tanaman semua jenis tanaman tuh tumbuh. Ya kan, nggak kenal musim di Indonesia. Hanya saja kita bisa mengatur tempo lah antara produksi yang satu dengan mengatur tempo antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Ya itu tujuannya juga untuk mengurangi penyakit tanaman. Kalau kita nanam satu jenis saja ya gampang lah terserang penyakit. Hanya itu sih. Bahkan kalau kita mau berbuat lebih, di Indonesia seharusnya kita bisa lebih hebat dari mereka, lebih hebat dari Jepang jika kita berusaha lebih baik lagi. Dan saya rasa tinggal etos kerja aja yang saya rasa memang Jepang, ya etos kerja orang Jepang itu sangat tinggi. Saya bahkan sampai terkagum-kagum melihat secara langsung bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka bertani. Itu yang membuat saya kagum. Ya, jadi prinsip orang Jepang ketika mereka melakukan sebuah pekerjaan, itu yang paling penting bagi mereka adalah rapi, bersih, tepat waktu. Udah, itu aja. Bayangin, semua pekerjaan diatur jadwalnya dan ada rentang waktunya. Dan semua itu mereka bisa lakukan. Ya mereka udah tahu lah jangka waktu. Makanya tadi saya katakan dari awal, dari hulu hingga hilir mereka sudah pikirkan dengan matang apa yang harus dikerjakan. Dan sampai waktunya pun mereka sudah tahu. Oh ini pengolahan lahan cuman 2 jam. Yang udah 2 jam mereka akan selesaikan selama 2 jam. Lalu penanaman benih 3 jam, 4 jam, udah. Dan lain sebagainya. Jadi mereka itu bekerjanya seperti itu. Etos kerjanya pun seperti itu. Jika pekerjaan belum selesai, meskipun sudah harusnya pulang, mereka akan menyelesaikan dulu pekerjaannya sampai selesai baru mereka pulang. Ya, mungkin cuman itu yang bisa saya share. Ya, karena kenapa saya nggak buat videonya di dalam greenhouse, karena ya orang Jepang itu sangat apa ya istilahnya ya, sangat menjaga privasi mereka. Jadi ketika ada foto, kita foto sembarangan, kita nggak boleh sembarangan upload, nggak boleh sembarangan moto lah, apalagi ambil video kan, nggak boleh. Jadi jika diizinkan baru boleh, jika enggak ya jangan sampai gitu. Jadi mungkin itu video dari saya, dan semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, saya Roy Zulkarnain, Young Farmer ID, dan saya undur diri. Terima kasih banyak.